Pemirsa, kembali dalam obrolan teras TV-ku. Tadi kita sudah banyak bicara kaitannya dengan persiapan dan langkah-langkah antisipatif dari Mas Yoyo. Ini kita lebih ke tadi kan Mas Yoyo menyampaikan kalau Kota Semarang itu sekarang kondisinya baik dan sebagainya gitu. Harapan Mas Yoyo kira-kira Kota Semarang itu ke depan seperti apa, Mas? Kalau dulu Nyuwun Sewu zamannya Bapak itu kan kalau nggak salah ada Semarang Pesona Asia misalnya zaman dulu. Gila, ini kira-kira kalau Mas Yoyo nanti megang Semarang ini kira-kira mau seperti apa? Ya kalau saya sih sebenarnya pengen punya cita-cita itu cukup banyak untuk Kota Semarang ini. Yang pertama, saya ingin Kota Semarang ini sumber dayanya manusia itu bisa tuntas, ya, ditingkatkan itu ya. Semuanya berpendidikan tinggi. Itu caranya juga saya ingin Kota Semarang ini sekolah itu gratis, SD, SMP sesuai dengan bidang kerja dari pemerintah Kota Semarang. Kewenangannya ada di SD, SMP itu harus gratis, harus gratis, dan gratisnya harus negeri dan swasta. Tidak boleh hanya negeri saja, swasta itu harus gratis. Karena apa? Karena pemerintah ini sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun. 12 tahun. Kalau menurut saya, kalau namanya wajib itu harus. Berarti kalau nggak mau sekolah pun dipaksa. Apalagi dia cuma nggak mau sekolah tapi nggak punya uang. Negara harus hadir untuk membiayai ini. Terus juga saya punya cita-cita juga. Yang kedua, saya ingin membawa Kota Semarang ini jaminan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat. Di Kota Semarang sudah bagus ada UHC, sudah bagus itu. Tapi belakangan ini anggaran UHC mulai berkurang. Nah, sudah bagus malah justru berkurang, padahal penduduk bertambah. Ini harusnya UHC ini diperkuat supaya seluruh lapisan masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan. Dan ini memang tugas dari pemerintah. Lalu pelayanan publik, tadi sudah bagus, Kota Semarang sudah menjadi tujuan destinasi wisata, ya kan? Tapi pelayanan publiknya menurut saya masih kurang, harus diperbaiki pelayanan publiknya. Sekarang gini, kalau kita main di Simpang 5 tuh, kan asik kan? Asik. Tapi Mas kalau habis parkir di Simpang 5, mau jalan ke Simpang 5 nyebrang di mana? Susah. Iya betul. Susah. Nggak bisa nyebrang, malah apalagi kalau padat, kalau malam itu kan padat banget gitu. Malah di beloran. Gitu. Ya, ini harus kita pikirkan. Itu hanya salah satu contoh gitu. Dan saya punya cita-cita juga, karena Simpang 5 ini sebagai pusat kegiatan Kota Semarang, saya ingin bangun kota Simpang 5 lagi, tapi di sisi barat dan juga di sisi timur. Di sisi barat tentu saja di Mijen, ya, di sisi timur di Tembalang, supaya di sana juga berkembang, bagus dengan adanya Simpang 5 besar di sana, Simpang 5 besar juga di Tembalang ini akan menyebar. Barat itu berarti kawasan BSB. Ya, nanti rencana di Mijen, di Mijen itu antara Mijen Gunung Pati itu saya punya cita-cita, memang tempatnya belum ditentukan ya. Perlu kajian, tapi saya punya cita-cita itu. Di Mijen dan di Tembalang. Ya. Supaya jadi kota satelit yang berkembang. Itu kayaknya melanjutkan itu programnya Bapak itu. Kok ngerti ya? Kalau kayak salah dulu kan rencananya ada jalur lingkar selatan itu gitu. Ya, lingkar selatan, lingkar luar selatan. Iya, lingkar luar selatan. Itu kan sampai sekarang belum jalan mana ya? Kemarin sempat tidak dilanjutkan, itu harapan saya akan dilanjutkan kembali gitu. Memang kalau jadi ada jalur selatan itu kan memang luar biasa. Berkembang. Gitu, dan itu luar biasa. Lalu saya ingin mewujudkan clean government. Pemerintahan itu harus bersih, karena sekarang ya semua udah rahasia umum lah, di Kota Semarang itu banyak sekali pungli, bahkan pekerjaan juga dibebani A, B, C, D lah, itu ini yang ingin saya perbaiki. Itu cita-cita saya, kalau pemerintahan ini bersih, masyarakat pasti akan menaruh kepercayaan kepada pemerintah, sehingga pemerintah juga dalam membangun dan melayani masyarakat akan lebih baik.
gitu. Kira-kira itu cita-citanya sebenarnya. Soalnya kan sekarang kondisinya aman, Mas. Maksudnya di Semarang kan belum ada yang terungkap kalau misalnya Mas tadi menyampaikan ini ada pungutan ini kan kita itu kadang kalau nggak ada yang terungkap itu kan masih merasa tidak ada gitu. Kayak kentut gitu ya, Mas. Nggak terungkap tapi masih dirasakan. Ya, jadi clean government gitu. Clean government. Iya. Nah, itu yang memang beberapa hal gitu ya. Terus tapi sudah ada Mas, desain besar gitu yang disiapkan. Jadi kita sedang menyiapkan desain besar. Yang pertama tentu saja tema perjuangannya, tema perjuangan, visi misi, desain pesan pekerjaan untuk Kota Semarang itu apa saja. Kita sedang membuat, tapi kita pasti tunggu partai koalisi dulu. Setelah partai koalisi terbentuk, lalu ada pasangan, baru tema besarnya kita satukan. Karena masing-masing partai pasti akan membawa semangat yang berbeda-beda. Kok tadi saya pendidikan, sosial, mungkin ada yang membawa tentang tenaga kerjaan, ada yang membawa tentang pelayanan publik, ini harus kita satukan. Makanya Mas kalau perhatikan, di baliho saya belum ada tagline-nya. Ya, baru mohon doa restu. Ya, karena saya masih tunggu untuk membuat sebuah tema besar bersama-sama untuk memperbaiki Kota Semarang. Termasuk urusan banjir. Ini memang butuh solusi. Tak tanyakan itu banjir dan rob itu loh Mas. Itu kan upayanya saya lihat sebenarnya kan sudah banyak gitu, tapi kan sampai saat ini masih saja terjadi gitu. Nah itu gimana kira-kira resepnya mau dikasih apa gitu penanganan banjir rob itu Mas? Ya kalau menurut saya banjir itu memang karena alam ya. Tapi bagaimanapun juga pemerintah ini harus melakukan rekayasa untuk menanggulangi banjir itu. Dan belakangan ini pemerintah ini kurang sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Sehingga banjir, tapi malah jalannya ditinggikan. Ya. Harusnya kalau banjir kan sungainya dulu. Gitu. Itu mungkin jalannya ditinggikan supaya sungainya tambah dalam. Ya itu karena nggak sinkron. Jadi kalau sungai yang memang tanggung jawab provinsi kan harusnya ada program kerjanya. Lalu pantai yang tanggung jawab pemerintah pusat ini juga harus bekerja bersama-sama. Jalan, jembatan mungkin tanggung jawab Kota Semarang. Nah ini karena nggak sinkron. Nah ini harus disinkronkan dulu dan memang butuh biaya besar. Tapi pembiayaan dari pusat, dari Jakarta, dari provinsi itu nggak akan datang kalau pemerintahnya nggak bersih. Kalau pemerintahnya nggak bersih, nggak ada yang mau datang ke sini bantu, pasti takut. Gitu. Ini kita harus bersihkan dulu pemerintah kota ini. Banyak kok sebenarnya ide-ide untuk membuat Semarang itu bebas banjir. Ilmunya itu sudah banyak, tapi pembiayaannya yang belum ada. Karena pemerintah pusat belum intens, pemerintah provinsi belum, pemerintah kota juga belum serius untuk menangani banjirnya itu. Itu belum serius atau komunikasinya yang kurang kira-kira? Nah tadi saya bilang sinkronisasinya juga gitu. Sama ya menurut saya belum serius karena sebenarnya saya ingat betul 15 tahun lalu Bapak Sukawi itu sudah membuat desain besar untuk wilayah Genung, lalu banjir kanal barat, timur, itu harus ada sudetan, harus ada apa. Tapi sekarang kalau dilihat gambarnya itu ada, tapi gambarnya udah ditutup pemukiman. Berarti harusnya jadi sungai, malah sekarang jadi pemukiman. Nah ini kan berarti kan ada yang salah, karena di situ peruntukan untuk sungai, untuk sudetan buangan air, tapi malah dipakai untuk pemukiman, untuk pabrik atau untuk kegiatan lain. Nah ini memang harus kita perbaiki semuanya. Begitu. Mas kalau ini kan sudah sangat sudah siap ngegas gitu ya. Kalau dukungan dari keluarga pripun Mas? Dari dukungan keluarga ini besar gitu ya. Ya keluarga besar ya. Keluarga besar ini sudah hampir semuanya sudah memberi restu. Ya, istri, ya, ayah, begitu. Keluarga besar, kakak, adik, dan juga om, tante, keluarga besar yang ada di Semarang itu sudah siap tempur semua. Tapi memang
dari ibu saya ini walaupun sudah keluar restunya, tapi beliau masih memberikan syarat-syarat gitu. Di antaranya syaratnya Yoyo harus sholat 5 waktu. Yoyo harus puasa, malam harus begini. Lah ini syarat ini memang saya belum berani menyampaikan ibu saya dapat restu, sudah merestui atau belum, karena saya harus memenuhi ikhtiarnya dari ibu saya itu. Tapi insya Allah keluarga besar sudah siap tempur kekuatan penuh semuanya. Ya, itu mungkin syarat dari ibu itu kan juga Mas, apa ijazah juga nih orang-orang itu kan bilang ijazah ini supaya bagaimana bisa apa lancar di perjalanannya gitu. Termasuk dari istri juga sudah. Istri sudah, alhamdulillah sudah, ayah sudah, keluarga sudah. Oh ya, lah kaitannya juga ini Mas Yoyo ini kan besok kan sebenarnya kan terpilih kembali di DPR RI. Lah aturan terbaru itu kan memang harus mundur nah, itu juga keluarga juga nggak masalah gitu. Ya keluarga memang nggak ada masalah. Jadi karena kita sudah berikhtiar untuk maju di Kota Semarang, tentu saja resiko itu jabatan memang harus dilepas, nggak ada masalah. Memang kita itu sebagai salah satu syarat untuk pencalonan, kita nggak ada masalah, kita tetap maju. Ya memang sudah mau resiko maju. Ya maju itu kan niatnya menang ya Mas. Jadi ya memang sana ya mundur tidak apa-apa, daripada di sana nggak mundur nanti maju masih ini jangan-jangan kalah itu berarti masih ada kekhawatiran untuk kalah. Jadi terima kasih nih Mas Yoyo atas waktunya. Alhamdulillah hari ini bisa ngobrol banyak di sini. Pemirsa tadi kita sudah ngobrol banyak dengan Mas Yoyo Sukawi kaitannya dengan persiapan Pilkada Kota Semarang. Bagaimana beliau sudah mempersiapkan diri dan siap bertarung dalam pemilihan kepala daerah Kota Semarang. Saya kira begitu. Terima kasih pemirsa. Acara ini sepenuhnya didukung oleh Ruang Furniture, Jalan Dr. Cipto nomor 183B Semarang Timur, Jateng 50129 081 325 853636. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.